Oke, kita ketemu lagi di sharing kehidupan. Jadi teman-teman semuanya, kadang-kadang yang namanya sharing itu adalah tidak menghakimi seseorang sifatnya, tetapi lebih menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena tidak semua orang bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ada yang kadang lebih diam daripada menikmati. Jadi buat teman-teman semuanya, yang namanya hidup ini, yang namanya pemberian Tuhan, yang namanya berkat Tuhan, yang namanya kebaikan Tuhan, semuanya sifatnya adalah dinikmati. Tinggal bagaimana caranya di kita. Ada yang menikmati dengan cara yang indah, ada yang menikmati dengan cara yang elegan, ada yang menikmati dengan cara yang santai, ada juga menikmati dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, jadi teman-teman semua, kok saudara-saudara di kayak khotbah di atas mimbar dong. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya bagaimana menikmati hidup adanya di kita. Sama dengan Kamongol. Kamongol masuk dunia entertain, mau dugem juga gampang. Ya kan, Kamongol mau mabuk-mabukan, mau mabuk kita gampang. Mau ngegen juga gampang. Pelarian ke hal-hal yang negatif, party, seks, narkoba juga Kamongol sejujurnya gampang. Cuman pertanggungjawaban hidup kita itu yang berat di hadapan Tuhan. Karena setiap apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana caranya hidup? Kita baca dulu Khotbah 6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikarunia kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi ingat baik-baik bahwa karunia menikmati itu Tuhan yang kasih. Di Alkitab dibilang loh, ada orang yang sampai punya kekayaan, punya semuanya, punya ini kemuliaan, tetapi dia tidak menikmati. Justru orang lain yang menikmati. Orang kok bisa begitu? Iya ada. Ada orang kaya, duitnya banyak, tapi makannya nggak bisa sembarang makan. Ya kan? Ada orang duitnya banyak, tapi di kondisi sakit di rumah sakit, di opname dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya kita hidup? Ya kembali ke kita. Jadi Kamongol tidak pernah berusaha menjadi pribadi yang berbeda dari aslinya Kamongol. Kamongol diajak nongkrong juga Kamongol mikir selalu alasannya enggak udah malu sama umur. Diajak ngerokok enggak Kamongol nggak ngerokok. Diajak dugem enggak kita udah bosen, udah umur 43 masih dugem enggak. Takutnya stroke di tempat dugem kan gimana, ntar dikirain ode gitu. Jadi lebih bagus bagaimana caranya ya kita nikmati apa yang ada. Jangan memaksakan sesuatu yang kita nggak mampu, tapi kita paksakan kita mampu, akhirnya kita tersenyum tapi kecut. Mendingan kita santai bro, nikmati hidup dengan cara yang elegan. Lu mau nge-mall, sok atuh nge-mall. Yang penting jangan lupa pakai masker, cuci tangan, patuhi aturan yang sudah diberikan oleh mall yang kita mau datengin. Gitu. Lu mau pingin menikmati dengan lu dapat motor yang baru, ya silakan. Lu mau jalan dari Manado ke Tondano sampai ke Bitung, yang penting standar kecepatan motor lu juga lu kontrol. Jangan mentang-mentang dapat motor CBR 150 atau 250 cc terus lu balapan. Coy, lu bukan Valentino Rossi. Valentino Rossi sama Pedrosa aja bisa nyunsep, apalagi lu. Ya toh? Jadi nikmati dengan cara yang indah. Jalan aja no, bajalang baku bonceng dengan tamang tuh sambil menikmati kebaikan Tuhan, dapat motor yang baru gitu ya toh? Naik mobil juga begitu, punya mobil yang baru. Ya toh? Nggak usah dirubah biar terkesan mobil sport, percuma. Mobil sport itu karakternya seperti Aston Villa, Ferrari, Lamborghini. Jangan Agia. Lu pasangin speaker di dalam,
Terus lu bakbuk percuma, mahalan speakernya takutnya daripada mobilnya. Ya tuh, jangan paksa. Oh mau bikin mobil sport. Mobil sport itu udah ada. Dia harus ceper, berarti seperti Ferrari. Jangan Brio Polo. Udah, jangan memaksakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tetap lu paksakan, akhirnya kelihatan kayak dongo gitu, kayak ada yang aneh. Ya toh? Jadi nikmati hidup ini. Lu mau nongkrong, ya udah ke kawasan, kan kawasan boleh nongkrong malam sambil nonton videonya Pak Kajati nyanyi. Bisa, nggak bayar bahkan. Paling parkir doang. Kalau lu naik Gojek lebih murah lagi. Ya toh? Lu pingin melihat pemandangan Manado, gampang, lu tinggal naik ke Makatete Hill. Di atas ada restonya juga, makanannya juga nggak mahal-mahal banget. Viewnya Manado, kan enak bro. Jadi nggak harus dipaksa untuk kita menjadi berbeda karena kita pengen terlihat berbeda. Jangan. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Kamu kalau mau berubah jadi orang lain juga boleh. Ngapain gua metik-metik nanas buat para medis? Mending gua tinggal beli. Tapi kan kita menikmati hidup. Ada keindahan tersendiri di saat kita melakukan itu. Kayak ini. Kamu dapat nanas segini gede. Dan nanasnya, gue boleh jujur bro, minyak wangi dimanapun kayaknya nggak bisa ngalahin baunya nanas ini. Wangi bener. Itu baru baunya. Gimana kalau hampir rumah kupas? Bodoh. Orang udah bilang malele ewe ngana. Jadi buat teman-teman, nikmati hidup dengan cara yang indah. Jangan sampai akhirnya kita punya sesuatu, punya semua, tapi kita nggak menikmati. Oke? Gitu? Orang tua lu berkecukupan, tapi kalau lu masuk penjara di Cipinang, lu masuk penjara di Malendeng, lu masuk penjara di Tomohon, apa yang lu mau nikmati di hidup itu? Emang lu kirain hidup di penjara enak? Kamongol pernah masuk penjara. Kita hidup hanya dalam tembok, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bawa macem-macem. Ya, paling tinggi juga nasi kuning, itu juga nggak mungkin tiap hari, gitu. Jadi mendingan nikmati hidup lu di luar. Ya toh, jangan mabo. Boleh lah kalau mau mabo boleh, tapi jangan sampai over. Itu cuma 1 gram 2 gram lah, cukup lah. Cuman kalau memang lu mabuknya minum 1 gram, mabuk 10 botol, lebih minum es teh manis sama dengan Mongol. Setidaknya gula darah stabil, tinggal dikontrol bagaimana biar nggak jadi diabetes. Oh itu coy. Jadi oke teman-teman semuanya, ingat hidup ini dinikmati adanya di kita. Kita mau menikmati dengan cara yang indah, cara yang elegan, atau kita menikmati dengan cara yang tidak elegan. Choice-nya ada di kita. Setiap choice kita yang bertanggung jawab. Oke? Jadi jangan lupa, kalau sharing kehidupan ini memberkati Anda, bagikan kepada teman-teman saudara, teman-teman Anda, tapi jangan lupa di-subscribe dulu, bro. Oke sis, subscribe dulu, baru di like dan di komen, di share kalau ini merasa ih keren nih sharingnya, baru loncengnya, biar akan mendapatkan konten Kak Mongol setiap hari di saat Kak Mongol upload, dan Anda merupakan orang pertama yang dapat, ya toh. Jadi buat teman-teman semuanya, nikmati hidup ini dengan indah, nikmati hidup ini dengan indah, nikmati hidup ini dengan indah, dan kita akan menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Ciao.